Jangan. Baik, Bapak Ibu sudah direkam. Baik, kita mulai, Bapak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan mata kuliah tafsir yang dibimbing oleh Pak Samdo, Prof. ya, Profesor Dr. Samsul Nahar. Dan untuk pagi menjelang siang ini kita akan mendengarkan makalah dari kawan kita atau Tuan Besar Pak Saripudin untuk memberikan kita makalah, dan nanti akan jadi makalah ini akan jadi ada pembandingnya yaitu dari Pak Andika. Ini terbalik ini. Kemana-mana udah pikiran si Maruhawa nih. Kena enggak mandiri sekarit dia kurasa nih. Aduh. Terbalik. Diulang balik rekamannya. Gawat. Rusak kawan nih. Fokus. Kalau gitu ditukar aja, Pak Andika pembanding kalau gitu. Karena Udah selesai nanti makalahnya. Silakan Bu. Baik, minta maaf kawan-kawan, terbalik ya. Jadi untuk makalah kita hari ini dari Pak Andika untuk makalah tafsir tarbiyah. Terbawi bukan terbiah. Terbawi, dan kepada Pak Saripudin nanti itu jadi pembanding ya. Baik kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Andika untuk memulai makalahnya, dan kepada kita semua mari kita mendengarkan dan memberikan apresiasi kepada Pak Andika nanti. Mudah-mudahan makalah ini dapat berlanjut sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, dan kami minta kesediaan Pak Andika untuk memulainya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak kepada moderator Bu Arini Bimaruhawa, kepada teman-teman semua calon-calon doktor. Insyaallah dimudahkan Allah segala usaha dan upaya kita. Amin. Itu juga yang saya muliakan dosen pembimbing kita, Profesor Dr. Samsul Nahar, dan sebentar lagi beliau akan bergabung bersama kita dalam perkuliahan ini. Baik rekan-rekan semua, langsung saja saya share screen makalah saya. Sudah bisa dilihat. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah? Ibu moderator? Sudah. Baik, makalah Siap Andika. Sudah bisa nampak di monitor. Makalah ini berjudul terkait dengan anak didik ataupun murid, ataupun nanti di makalah ini lebih spesifik saya sebutkan dengan istilah peserta didik. Jadi teman-teman semua, makalah ini sebenarnya lanjutan dari makalah sebelumnya yang dipresentasikan oleh Pak Taufik Nasution, di mana judul makalah beliau itu sebelumnya adalah pendidik menurut Al-Quran, dan di sini saya mempresentasikan makalah saya turunan daripada makalah yang sebelumnya, yaitu adalah anak didik ataupun peserta didik menurut Al-Quran. Jadi teman-teman semua, di sini saya merangkum dalam PPT ataupun PowerPoint dari makalah yang saya tulis. Yang pertama itu di sini saya menyimpulkan dalam pendahuluan bahwasanya dalam proses pendidikan itu ada dua pihak yang terlibat langsung ya, yaitu adalah pendidik dan peserta didik. Keduanya mendapati peran yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan.
Hal ini dapat dimaknai bahwa pendidik dan peserta didik memiliki hubungan yang saling berketergantungan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya meskipun seorang pendidik itu profesional menguasai sejumlah teori dalam pelaksanaan pendidikan, namun jika peserta didiknya tidak mampu ataupun tidak siap menerima pendidikan itu, maka proses pendidikannya akan menjadi terkendala. Dan di sini saya menulis bahwa saya seorang pendidik yang sudah menguasai sejumlah teori dalam upaya menerapkan pendidikan, hal itu tidak dapat menjadikan indikator pasti untuk mencapai keberhasilan. Dapat disimpulkan bahwa pendidik mendapati ketergantungan terhadap peserta didiknya, atau begitu juga sebaliknya, seperti itu. Kemudian teman-teman semua, bahwasanya dalam proses pendidikan saya menyimpulkan juga bahwa sebentar ya. Ini ada sedikit juga ingin saya sampaikan bahwasanya salah satu komponen dalam sistem pendidikan adalah peserta didik, yaitu anak didik seperti judul makalah tadi, yang memang itu dia sebagai subjek pendidikan. Peserta didik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan, sebab seorang tidak dapat dikatakan sebagai pendidik apabila tidak ada seseorang yang ia didik. Jadi guru itu tidak dikatakan sebagai guru kalau dia tidak memiliki murid. Inilah yang saya simpulkan dalam pendahuluan makalah saya. Jadi anak didik itu memiliki potensi dasar dan perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi teman-teman semua, berhubungan ini adalah mata kuliah tafsir Tadbawi, yang dimana kita ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian juga konteksnya adalah ruang lingkupnya adalah Al-Quran ataupun tafsir. Jadi di dalam makalah ini saya akan menjelaskan artikulasi makna dari anak didik itu yang nanti dalam makalah ini saya sebut menjadi peserta didik. Begitu juga dengan ruang lingkupnya dalam pendidikan. Jadi nanti saya harapkan kepada teman-teman diskusi kita dalam ruang lingkup ini. Artinya dalam ruang lingkup Al-Quran tidak membawa pendapat ataupun teori-teori dari luar Al-Quran. Maksudnya kita memasukkan teori barat, bagaimana sih anak didik itu tidak seperti itu. Kita tetap dalam lingkaran mata kuliah kita, yaitu adalah tafsir Tadbawi. Jadi ada pertama dia teman-teman, siapa sih peserta didik itu? Nah, jadi di dalam makalah ini saya tuliskan bahwasanya sesuai dengan acuan yang diberikan oleh dosen kita, dalam surah At-Tahrim ayat 6, yang ayat ini populer ya, familiar, sering kita dengar, ku anfusakum wa ahlikum naro. Di sini saya artikan secara keseluruhan ya ayat dalam surah ini. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi teman-teman, saya merangkum beberapa tafsir di sini dari tafsir Al-Misbah dan juga tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada 3 peserta didik dalam keluarga. Yang pertama itu diri sendiri. Kita itu juga diri sendiri ini dimaksud adalah pemimpin keluarga, di mana dia itu fungsinya sebagai pendidik, ya, peserta didik terlebih dahulu. Ini adalah lanjutan daripada makalah sebelumnya yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik, Rasulullah sebagai pendidik, dan peserta didiknya adalah ya turunannya, baik itu seorang pemimpin yang akan pemimpin itu mendidik orang-orang yang dipimpin. Dalam hal ini saya menyimpulkan bahwasanya keluarga itu adalah peserta didik, di mana seseorang pemimpin keluarga itu dia harus mendidik keluarganya. Dalam di sini
dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya, ataupun orang yang ditanggung. Artinya mungkin dia punya anak angkat yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, itu dia berkewajiban untuk mendidiknya. Dan fungsi mereka semua itu, istri dan anak-anak itu tadi adalah peserta didik. Dalam Islam, keluarga dengan istilah usroh, nas, ataupun aslinya ataupun nasab, keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, perkawinan, persusunan, ataupun pemerdekaan. Jadi di sini, jika ada seorang budak yang memang tinggal di sebuah keluarga, ataupun dalam hal ini bisa dikatakan anak yang kita angkat yang tinggal di sebuah keluarga, itu juga mereka itu adalah peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, kerabat sebagai peserta didik. Kerabat itu bisa dikatakan kolega. Entah itu paman, bibi, dan lain sebagainya, keponakan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Di sini dalam surat Asy-Syura ayat 214, pendek ayatnya yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dalam tafsir Al-Muyassar, ayat tersebut merupakan penegasan yang ditujukan kepada Rasul untuk memperingatkan kerabat dan kaum dari siksa api neraka. Hal serupa juga tertuang dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa ayat ini sebagai penegasan bagi Rasul untuk mencegah kerabat-kerabat terdekatnya dari api neraka dengan tidak menyekutukan Allah, serta mengajak kerabat ke jalan yang benar. Jadi, kolega ataupun kerabat sebagai peserta didik. Kemudian selanjutnya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk menyembahnya satu-satunya, ataupun bisa dikatakan di sini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Dia memerintahkan bahwasanya barang siapa yang menyekutukannya maka dia akan mengazabnya. Kemudian dia menyuruh Rasulullah agar memberi peringatan kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat, dan bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan para kerabat kecuali keimanan mereka kepada Tuhannya. Allah pun menyuruh Rasulullah bersikap lembut kepada kaum mukmin yang mengikutinya, dan hendaklah ia berlepas diri dari orang yang mendurhakainya. Jadi teman-teman semua dapat disimpulkan di sini bahwasanya ini bisa juga masuk dalam retorika dakwah, di mana kita harus berfokus dulu terhadap kerabat terdekat, yang memang fungsinya itu mereka itu adalah sebagai peserta didik yang memang membutuhkan pendidikan, terutama dalam penguasaan ilmu agama, yang memang fokus kita di sini selalu kita sebut dengan hal yang paling utama itu adalah ilmu tauhid. Kemudian yang selanjutnya, kaum sebagai peserta didik. Ini kaum ini maksudnya bisa dikatakan komunitas. Komunitas ataupun organisasi bisa juga kalau dikembangkan lagi. Ataupun kalau lebih apanya dalam surah Al-Hujarat ya. Dalam surah Al-Hujarat ayat 13 Allah berfirman, Inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wal qabail. Syu'ub dan itu adalah qabail, itu bisa dikatakan adalah komunitas ataupun suku ataupun bangsa, dan mereka adalah sebagai peserta didik. Ini dalam surah At-Taubah ayat 122. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi ke medan perang, mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali kepadanya. Jadi sebenarnya kawan-kawan, saya pun sebagai pemakalah ini agak-agak gimana saya memahami ayat ini, tapi banyak sekali tafsir-tafsir yang menjelaskan terkait dengan ayat ini. Ini konteksnya peperangan. Cuman saya bacakan dulu ya. Ayat dalam surah At-Taubah ini menerangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut hakikat perjuangan, yaitu mencari ilmu, mendalami agama, dan mempelajarinya. Tujuan utama dari orang yang mendalami ilmu agama itu karena ingin membimbing kaumnya, mengajar mereka dan memberikan peringatan kepada mereka tentang akibat kebodohan dan tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, dengan harapan supaya mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati terhadap kemaksiatan. Di samping itu agar seluruh kaum mukmin mengetahui agama mereka sehingga mampu menyebarkannya.
yang saya pahami di sini adalah di mana peserta didik itu adalah kaum yang membutuhkan. Artinya walaupun kita ditemukan dengan dua pilihan, maka kita lebih condong memperhatikan, ini konteks kita sebagai pendidik ya, kita lebih condong memperhatikan orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, di sini juga saya juga menguraikan bahwasanya seluruh umat adalah peserta didik. Artinya ya memang kita itu mungkin ada suatu kalimat yang familiar ya yang sering kita dengar, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ilmu. Ya, ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar, dan kita sebagai belajar itu ya kata pelakunya adalah belajar. Artinya sama dengan kita itu adalah sebagai peserta didik. Nah, dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 170 ini, wahai manusia, sesungguhnya telah datang rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhan, maka berimanlah kamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi semua kita ini bisa dikatakan peserta didik yang memang kita itu dituntut untuk belajar. Bahkan dalam ayat lain, itu kita sering dengar juga ya, yang memang pernyataan tentang kewajiban menuntut ilmu, ta'allumul ilmu faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat, baik laki-laki muslim ataupun perempuan yang muslimah wajib menuntut ilmu. Jadi di sini saya menambahkan penjelasan saya kenapa wajib bagi umat Islam itu menuntut ilmu, karena pelaksanaan ibadah segala sesuatunya itu butuh ilmu. Kita tidak akan bisa sholat kalau kita tidak mempelajarinya. Kita tidak akan tahu apa-apa saja yang membatalkan puasa kalau kita tidak mempelajarinya. Kalau lebih detailnya lagi, kita tidak akan bisa menyajikan hidangan masakan kalau kita tidak tahu bahan-bahannya dan cara memasaknya. Jadi selama kita tidak tahu, maka kita tidak akan bisa melaksanakannya. Karena ritual-ritual ibadah dalam Islam itu harus dipelajari. Itu. Makanya semua umat Islam itu adalah peserta didik. Jadi ayat itu sebetulnya berkaitan dengan objek pendidikan secara global, yaitu seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kita ini adalah peserta didik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya makalah ini adalah turunan daripada makalah sebelumnya. Allah adalah pendidik, Nabi Rasulullah adalah pendidik, dan kita sebagai umat dan sebagai hamba adalah sebagai peserta didik tanpa terkecuali. Artinya menjadi kewajiban setiap muslim untuk memiliki visi mendidik seluruhnya umat. Maksudnya memiliki, ini agak saya perbaiki nanti ya. Maksudnya kita itu konteks kita sebagai peserta didik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah dalam surat Al-Imran ayat 110 bahwasanya umat Islam adalah khairu ummah atau umat yang terbaik. Seperti itu. Baik, teman-teman semua, dalam makalah ini juga saya menyimpulkan, bukan menyimpulkan ya, maksudnya juga menguraikan pendapat daripada Imam Al-Ghazali terkait dengan anak didik itu pada bagian khusus kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan ini sangat familiar kitabnya di kalangan-kalangan akademik, khususnya di universitas-universitas Islam, yaitu di mana seorang anak didik itu mendahulukan kesucian dari kerendahan akhlak dan sifatnya yang tercela, bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan, jangan menyombongkan ilmunya dan menentang gurunya. Kemudian dilanjutkan dengan mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. Seorang pelajar harus mendahulukan ilmu pengetahuan yang pokok dan mulia. Kemudian ilmu pengetahuan yang mulia, kemudian yang paling penting, lalu ilmu pengetahuan sebagai pelengkapnya. Jadi kawan-kawan semua, bahwasanya untuk melengkapi penjelasan saya dalam pendahuluan tadi, bahwasanya keberhasilan pendidikan itu ya tergantung gurunya juga, tergantung anak didiknya juga.
Di kesimpulan di sini saya merangkum bahwasanya esensi manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Allah. Dia bukanlah makhluk yang ada beresensi dengan sendirinya, dan di dalam diri manusia itu terdapat beberapa unsur, yaitu unsur al-jism dan al-ruh, atau fisik dan fisikis, dengan kata jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani sama-sama memiliki daya yang merupakan sebagai bentuk apresiasi Allah terhadap manusia. Karena dengan itulah manusia akan bisa berbeda dengan makhluk yang lainnya. Baik, itu saja teman-teman sebagai pengantar saya, presentasi sedikit daripada apa yang saya uraikan berdasarkan makalah yang saya tulis, di mana memang ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya agak menguras sedikit pemikiran juga saya menjadikan ini sebagai bahan makalah. Karena di sini yang saya pahami, yang saya tulis ini nanti bisa ditambahkan lagi oleh makalah pembanding ataupun taujihat dan irsyadat dari Pak dosen kita, bahwasanya di sini tidak berbicara anak didik di dalam keluarga saya ataupun murid yang ada di sekolah, tapi ini adalah secara global. Dan memang berdasarkan ayat itu tadi, siapa sih yang menjadi peserta didik itu? Nah, selanjutnya itu yang bisa saya sampaikan, mohon masukan dan sarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih paparannya dari Pak Andika. Dan sebelum kita memasuki pada tanya jawab atau kritik dan saran terhadap makalah yang dibacakan atau yang disampaikan oleh Pak Andika, maka mari sebelumnya kita akan mendengarkan atau memberikan waktu kepada Pak Sarifudin untuk sebagai pemakalah pembanding Quran. Kepada Pak Sarifudin diberikan waktu. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dosen kami yang baru mendapatkan gelar guru besar. Jadi kami ucapkan Pak dari ruang B ini selamat atas gelar yang diamanahkan kepada dosen kami ini sebagai motivasi juga ini Pak. Agar kami juga kelak mendapat gelar profesor itu. Insya Allah. Selanjutnya teman-teman satu ruangan di ruang B ini calon ataupun kandidat doktor juga walaupun masih jauh lah ya. Jadi sangat menarik sebenarnya apa yang dipaparkan oleh teman kita tentang makalah anak didik ataupun murid menurut Al-Quranil Karim, yaitu saudara Andika Nofriandi Cibro. Beliau memberikan makalah ini beberapa hari yang lalu supaya saya dapat segera mempelajari terhadap apa yang beliau tulis. Maka setelah saya analisa, maka saya buatlah sedikit makalah pembanding tentang anak didik menurut Al-Quran. Jadi dari pemaparan itu, saudara Andika itu menyebutkan bahwa keberhasilan pendidikan itu bisa dicapai jika terdapat sinkronisasi antara pendidik dan peserta didik. Itu sepenuhnya tidak salah. Ya, yang beliau ada menyebutkan seperti itu di makalahnya. Namun sebagai pembanding juga saya berhaklah memberikan
bandingan atau pendapat begitu. Ini adu kuat sebenarnya ini calon dokter Andika apa calon dokter dari Udin ini nanti. Jadi teman-teman sekalian, kalau menurut hemat kami itu sebenarnya benar ya. Tapi kami perlu tambahkan ataupun bahasanya benar tapi belum cukup. Nah, banyak sekali dalam kitab-kitab yang kita pelajari itu sebagai umat muslim yang beriman, tentu kita perlu bersandar juga kepada ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa segala upaya ataupun usaha makhluk, apatah lagi kita manusia, itu tidak terlepas untuk mencapai keberhasilan, tentunya ada atas izin dan karunia Allah Rabbul Jalil. Nah, yang ingin kami sebutkan di sini, ya alangkah baiknya itu disebutkan sehingga ketika orang membaca makalah Pak Andika, jadi tidak tersugesti gitu. Harus ada anak didik dengan peserta didik ya, disertakan juga di sana. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an itu ketika Allah menceritakan ya di dalam penciptaan langit dan bumi ini seperti ini. Ujung-ujungnya nanti Tuhan bilang, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah itu di atas segala sesuatu itu Maha berkuasa. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kepada kita, walaupun anak didik, peserta didik, pintar-pintar gitu bahasanya. Kalau tidak ada juga diizinkan Tuhan, selamat malam itu tidak lama pintarnya, mungkin ya hilang segitu. Intinya kami ingin saya membandingkan makalah itu seperti itu, begitu saja. Tuh, ya. Kemudian perbandingan dengan makalahnya Pak Andika lagi bahwa selain upaya seorang pendidik ataupun anak yang dididik itu, ini selain kemampuannya atau upayanya ya. Nah, tolak ukur sehingga keberhasilan peserta didik ataupun yang anak didik ataupun yang mendidik itu, satu lagi tidak bisa luput dari yang namanya doa. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Au kama qala ad-du'a'u hirbul mu'minin." Doa itu ad-du'a katanya, menggunakan alif lam. Jadi alif lam itu di dalam ilmu ma'ani itu istighraq, sekecil apapun, sebesar apapun. Nah, begitu. Jadi doa apa saja di situ yang enggak ada batasan. Mau doa, mau makan, mau tidur, mau terbang mungkin. Doa sebelum belajar, doa surah belajar ya. Iya, jadi menggunakan alif lam di sana itu dalam ilmu ma'ani alif lam istighraq namanya. Ya ini. Jadi makanya dulu waktu kecil-kecil ya, saya tidak mempraktikkan itu juga ini. Cuma di dalam pemaparan makalah tidak salahnya ditulis begitu. Kita diajari doa orang tua, maka kita ya macam anak-anak lah. Allahumma, begitulah lebih kurangnya. Maghfirli wali walidayya. Nah, tidak luput begitu Pak Andika. Nah, itu yang pertama mungkin pembandingannya. Jadi kemudian yang kedua di makalah bahwa keluarga itu adalah peserta didik. Jadi tadi Pak Andika menjelaskan bahwa pendidikan harus dimulai dari keluarga atau kerabat terdekat. Nah, itu disebutkan di makalahnya. Jadi kami selaku pembanding pula, ya memang itu juga benar. Namun pendidikan itu juga enggak monoton di situ saja. Bisa saja kita utamakan bagi orang yang membutuhkan. Kenapa?
Karena kalau kita di keluarga, dari tingkah laku kita, cara bicara begitu, mereka udah bisa memahami begitu. Paling tidak dapatlah sedikit banyak tentang ilmu. Oh, ya betul. Tapi coba kita bayangkan ketika ada yang membutuhkan. Bagaimana? Ya di wilayah-wilayah terpencil umpamanya ya. Atau di daerah minoritas muslim. Mereka mau minta tolong juga segan, takut tidak sanggup bayar gitu loh. Iya, betul. Jadi itu apa namanya? Seorang pendidik itu harus juga ingat ini. Ini sesuai dengan slogan umat Islam ini ya. Seorang pendidik harus mementingkan umat yang lemah dulu. Memang di Quran itu sebutnya ku anfusakum wa ahlikum nara, ya enggak seenak kita juga mentafsirkannya begitu. Banyak keterkaitan ayat-ayat itu banyak sekali. Oke, yang ketiga ataupun yang terakhir daripada perbandingan makalah kita ini adalah saya sebenarnya sudah membandingkan pendapat daripada Pak Andika dengan pendapat saya tentang pendidikan di keluarga ya. Kalau Dr. Andika mengatakan bahwa kepala keluarga dituntut mampu untuk mendidik istri dan anak-anaknya sebagai murid. Nah, jadi kalau saya bisa terbalik ini, bahwa ya bisa saja suaminya atau bapaknya pula jadi murid. Bapak kita udah umur 60, kita umur 20, bapak itu bisa saja jadi murid. Gitu. Kenapa? Ya karena ini tidak terlepas dari kualitas pendidikan itu sendiri. Kemudian yang bisa contoh yang lain ada juga istri yang bergelar doktor. Nah, ini utamanya yang tiga-tiga ini. Ada Ibu Marohawa, Elvina Syam, ada juga Bu Regar. Ya bisa saja lakinya jadi muridnya karena orang ini calon doktor. Kan yang disampaikan oleh Pak Andika ini tidak gini ya, tidak semuanya bisa kita gini. Harus suami yang jadi pemimpin, ya belum tentu bisa dibuktikan kualitas keilmuan, nah, gitu. Begitu Pak Andika. Jadi secara keseluruhan makalah Anda sangat luar biasa dan saya secara pribadi ya sangat menghargai daripada apa yang saudara tulis dengan yang saudara paparkan. Masya Allah, tabarakallah. Demikian saja. Saya sebagai pembanding makalah, saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator Arini Bimarhawa. Fadhil. Baik, terima kasih kepada Pak Saripudin yang telah menyampaikan dan memaparkan kepada kita sebagai pembanding makalah untuk Pak Andika yang judulnya Anak Didik Menurut Al-Quran pada hari ini. Dan saya ambil kesimpulan tadi dari Pak Saripudin ini bahwa pemakalah hari ini pembandingnya agak berbeda dengan pemakalah Pak Andika. Kalau sudut pandang dari Pak Saripudin, dia pendidikan yang digambarkannya itu seolah-olah menyesuaikan zaman. Nah, jadi makanya banyak yang berbanding terbalik dari Pak Andika, makalah Pak Andika, dan itu dua-duanya memang kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Dua-dua pemakalah kita hari ini sangat luar biasa. Dan untuk menyempurnakan dari pemakalah kita hari ini, maka mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin memberikan saran, kritik, atau pertanyaan tentang makalah kita pada hari ini yang judulnya Anak Didik atau Murid Menurut Al-Quran. Kepada kawan-kawan disilahkan apabila ada tanggapan, saran, dan atau pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya tentang makalah kita hari ini. Disilakan Bapak Ibu atau kawan-kawan semua. Pak Khairuddin. Silakan. Iya. Siapa? Pina, Kak Pina. Oh. Iya. Pina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, tapi seperti sanggahan.
Kalau Wah. secara pribadi, saya setuju dengan Pak Andika, karena suami itu adalah pendidik bagi istrinya. Dan kalimat dari Pak Sarifuddin tadi, kalau zaman sekarang memang iya, benar. Perempuan itu misalnya pendidikannya lebih tinggi dibandingkan suaminya. Tapi ingat Pak, ingat, laki-laki itu adalah pemimpin, perempuan itu adalah makmum dari laki-laki itu. Jadi setinggi apapun gelar kita, setinggi apapun jabatan kita, itu di sekolah, di perusahaan, atau dimanapun, itu di situ tempatnya. Tapi tetap kalau sudah di rumah, tetap jadi makmum dari suami kita sendiri. Jadi kalau menurut saya, kami di kelas B ini ada 3 perempuan. Tetap kami sebagai makmum di rumah kami masing-masing. Suami adalah pemimpin kami. Tapi kok di luar rumah kami punya jabatan, boleh kami di situ sebagai pemimpin. Tapi sampai di rumah suami kami lah pemimpin. Jadi tanggapan saya ya Pak, saya setuju dengan Pak Andika. Suami adalah pembimbing, pendidik bagi istrinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi- Bu Arinbi, saya. Oke. Saya Bu Arinbi. Oke. Ini langsung dulu apa maksudnya memberikan penekanan kepada Pak Andika dan Pak Sarifuddin bahwa Bu Pina tadi menyanggah ya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Sarifuddin. Izin moderator, Begitu ini dengan memang Pak makalahnya Andika. Pak Andika. Ini bisa nggak saya yang menjawabnya, begitu maksudnya. Ini izin dulu nih. Nanti Pak Sarifuddin saya dulu. Oke, sabar. Ini Main sabar dulu Pak Taufik. Ini kayaknya langsung aja dulu ditanggapi biar lebih paham kita untuk seluruhnya. Boleh Pak apa? Pak Bu Arinbi, ya? saya dulu. Siapa? Saya. Oke lah. Pak Oke lah Umar. Pak Taufik, disilakan Pak Taufik sebelum Pak Andika dan Pak Sarifuddin memberikan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. silakan Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar lebih seru nih, saya sebenarnya pada kesempatan ini lebih berpihak kepada Pak Sarifuddin. Jadi kalau tadi Bu Pina membantah Pak Sarifuddin, sebenarnya ya hari ini Bu Pina yang kita sampaikan atau yang disampaikan pemakalah, konteksnya itu bukan masalah pemimpin dan seterusnya yang disampaikan tadi. Iya. Ya, masalah Itu. dan peserta didik gitu. Sehingga ya bisa saja kalau istri itu sebagai pendidik dan suami sebagai peserta didik ya sah-sah saja. Bahkan kita bisa belajar dengan anak kita sendiri. Kalau memang ada ilmu yang kita ambil dari anak kita itu, maka anak kita lah menjadi pendidiknya dan kita menjadi peserta didiknya. Saya rasa itu Masuk ya. calon dokter. Terima kasih Jenderal, udah dibantu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini kita masih belum menentukan yang mana yang ini, cuman mungkin dulu dibatasi ya untuk 2 orang. Satu lagi. Memang sanggahan ini dua-dua ini ya Pak. Saya. Apa dulu Pak Yazid? 2 orang ini dulu kita cukupin. Nanti habis 2 orang ini nanti dijawab oleh para pemakalah kita. Boleh dilanjutkan Pak Yazid ya? Oke. Terima kasih Pak Andika. Siapa duluan ini? Pak Andika dulu ya sebagai pemakalah utama. Nanti akan dilanjutkan juga oleh Pak Sarifuddin sebagai makalah pembanding. Terima kasih disampaikan. Pak Andika, dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan begitu juga saya langsung mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarifuddin terkait dengan makalah bandingannya. Ya, saya juga mengatakan, artinya saya juga mengatakan menerima itu. Bahwasanya tadi ada disampaikan bahwasanya tadi juga sudah ditanggapi oleh Bu Herpina, tidak selalu suami itu menjadi pendidik. Nanti di berbagai situasi dia akan menjadi peserta didik juga. Nah, itu bandingannya saya terima. Luar biasa memang. Terus ada bantuan lagi dari Pak Taufik. Wah, memang perkuliahannya sangat luar biasa kita hari ini.
Dan memang yang disampaikan Bu Vina tadi juga itu tidak salah menurut saya, karena beliau lebih ke arah kepemimpinannya. Lebih arah kepemimpinannya, tapi memang ini makalah kita ini juga berbicara terkait dengan konteks peserta didik, terbiah gitu kan, bukan kepemimpinan. Jadi Pak Ibu moderator, apa yang disampaikan Pak Syarifudin tadi itu benar, sangat mengena sekali terkait terhadap materi dari makalah saya begitu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Pak Andika. Mungkin ada tambahan yang untuk penekanan dari Pak Syarifudin. Silakan Pak Syarifudin. Siap. Jadi saya tidak menjustis juga lah sama kawan saya, sahib saya Ibu Vina ini ya. Mungkin karena apa saja itu. Nomenklaturnya tadi kurang tepat. Jadi salurannya tidak mengena itu saja. Jadi Ibu Vina tadi sebenarnya kalau menurut saya dia secara umum memimpin. Jadi kami walaupun kami profesor, ya tetap suami kami, ya betul. Kalau itu saudari mengamalkan namanya rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, namun khusus pada makalah yang dibahas oleh saudara Jenderal Andika ini sedikit bergeser, bukan ke sana arahnya, tetapi lebih kepada peserta didik, anak didik, cara mendidik, begitu saja. Jadi saya ya berterima kasih atas Nilainya hanya aspek attention daripada Ibu Elvina Syambatubara. Begitu saja barangkali Ibu moderator. Kami serahkan kembali kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Pak Syarifudin. Mungkin untuk Pak Taufik mungkin udah sekalian ya penjelasannya ya Pak Taufik ya. Sudah. Mungkin kesimpulannya begini ke Bu Pina. Mungkin kita sudah jelas ya, mungkin di Bu Pina mengharapkan dalam sudut pandang kepemimpinan. Tapi karena kita sekarang adalah tentang pendidikan, makanya ini pemakalah berdua ini Pak Andika tadi sudah legowo dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syarifudin. Sepertinya. 2 lawan 1. Okay. Hanya penambahan itu Pak. Jadi memang betul juga Pak Andika, ada konsepnya juga seperti itu, ya kan? Kalau di keluarga lebih ini, mungkin di keluarga lebih tuanya orang tua kita, ayah atau suami, itu yang lebih pertama dulu yang untuk menjadikan sebagai pendidik kita. Tetapi bisa jadi yang disampaikan oleh Pak Syarifudin itu belum tentu juga orang tua atau suami kita itu lebih banyak pendidikannya dibanding apalagi sekarang generasi kita, kan begitu. Mungkin itu saja. Ada lagi yang lain Bapak yang mau bertanya? Pak Yazid dari tadi ini angkat tangan terus, ini nggak turun-turun tangannya, kasihan kita. Oke, silakan Pak Yazid. Apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya seru ini karena yang tampil hari ini ahlinya ya. Jadi kalau saya tidak bertanya, nggak ngorek-ngorek, nampaknya rugi juga saya ini. Makanya saya angkat tangan dari tadi. Saya tidak mendukung salah satu apakah pemakalah atau pembanding. Sebagaimana yang tadi, hanya yang pertama mungkin nanti pertanyaannya remeh-temeh, tapi di apa dulu, di saran mungkin ya, di bagian halaman berapa ini saya ya. Di halaman terakhir mungkin ya di makalah. Ini saya belum ngerti, ini ada ayat dalam surah Al-Imran bahwa surah 10 bahwasanya umat Islam adalah khaira ummah atau umat yang terbaik. Ini saran mungkin kalau memang ini ayat pendidikan, saya tidak
baca semua apakah ada di atas, tapi nampaknya saya cari-cari tadi nggak ketemu di makalah ini. Biar lebih baik lagi mungkin ya, ayatnya ada, ditampilkan saja itu ya. Tapi kalau udah ada, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Di atas di atas kewajiban peserta didik. Lalu yang kedua adalah ini, kita kalau karena pemakalah tadi sudah membatasi jangan teori-teori barat dan sebagainya, kita ke Al-Quran saja. Maka kalau kita secara logikanya kan pendidik, bila kita berbicara masalah pembelajaran atau pendidikan, maka ini persis saya. Maka saya terbayang di situ ada guru, ada murid, dan ada interaksi. Ada guru, ada murid, ada interaksi. Pertemuan antara guru dengan murid dalam mengajar. Apakah via Zoom atau buku, atau juga langsung di kelas. Nah, itulah yang disebut dengan guru dan murid. Nah, ini kalau kita lihat di ayat ini, maka saya terbayang, oh ini maksudnya apakah calon murid? Apakah calon murid? Karena ya ayuhan seluruh orang-orang lemah itu adalah murid. Nah, kalau dia murid, maka saya terbayang kalau murid itu kan diajar kan, bertemu dengan guru. Tapi kalau kita bilang calon murid karena dia belum kita ajar, ini bagaimana ini? Kira-kira nyambung nggak pertanyaan saya ini, atau mungkin melenceng bagaimana begitu? Ini pakar-pakarnya saya lihat ada Pak Andika dan Pak Syarifuddin. Mohon bantu saya untuk menjelaskan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih Pak Yazid. Ada dua, mungkin tangannya sudah bisa diturunkan ya Pak Yazid ya. Siap. Nah, jadi ini langsung aja dulu supaya lebih fokus kita Pak Andika dengan Pak Syarifuddin. Mungkin tadi pertama yang disampaikan oleh Pak Yazid adalah sebuah bentuk saran. Sarannya tentang penambahan ayat di makalah saudara Pak Andika. Mungkin nanti akan dilihat apakah memang ada apa tidak. Itu nanti boleh disampaikan oleh Pak Andika. Dan keduanya juga tadi tentang calon murid ya, yang disampaikan oleh Pak Yazid, itu bagaimana menurut Pak Andika sebagai pemakalah utama kita. Dan bisa nanti ada juga Pak Syarifuddin sebagai pemakalah pembanding, boleh ditambahkan pernyataan tentang yang dimaksud oleh Pak Yazid ini. Terima kasih, dikembalikan kepada para pemakalah untuk memberikan tanggapan. Pak Andika dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Arinibi selaku moderator. Jadi saya menanggapi terkait dengan ayat itu tadi, itu hanya sebagai penguatan dari pernyataan seperti itu. Kalau sarannya memasukkan ayat, baik, saya akan mungkin bisa kita masukkan. Tapi banyak literasi hanya menyinggung ayatnya saja, suratnya dan ayatnya saja. Jadi saya berpedoman di situ. Sarannya bisa kita terima. Kemudian yang kedua, saya tidak paham pertanyaannya secara spesifik. Gimana tadi Bu Arini? Saya juga kurang paham apa maksud. Mungkin katanya calon murid itu bagaimana dengan adanya 3 interaksi ya. Ada guru, ada murid, ada interaksi. Apakah kalau memang calon murid itu bagaimana maksudnya? Saya juga kurang ini nih. Jadi begini Bu, jadi kita anak didik menurut Al-Quran, itu judulnya. Saya sudah sampaikan bahwasanya ini makalah saya ini adalah turunan daripada makalah sebelumnya, yaitu judulnya sama, konsepnya sama, tapi hanya pembahasannya saja berbeda. Sebelumnya itu pendidik di dalam Al-Quran. Di makalah sebelumnya kita membahas siapakah pendidik menurut Al-Quran. Nah di sini, di makalah ini kita membahas siapakah peserta didik menurut Al-Quran. Jadi peserta didik itu bisa saja siapa saja. Nah, kalau seandainya makalah ini kan saya sudah agak coret-coret tadi sedikit, kalau seandainya pun makalah saya ini
digabungkan dengan makalah pembanding, saya rasa dapat sebuah kesimpulan bahwasanya siapa saja bisa menjadi peserta didik. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan. Nah, gitu. Dan begitu juga kalau makalah sebelumnya saya akan seperti itu. Siapa saja bisa menjadi pendidik. Karena setiap manusia punya kemampuan tertentu. Nah, terkait dengan guru-murid interaksi, itu lebih kepada apa saya rasa ya, lebih kepada konsep pendidikan. Cuman saya tidak tahu juga, mungkin ada kawan-kawan yang lain bisa menjelaskan. Namun hakikatnya saya simpulkan bahwasanya kita sebagai peserta didik, ya kita sebagai umat manusia, di kesimpulan ada itu saya tulis bahwasanya semua manusia itu memiliki kelemahan, artinya tidak ada kesempurnaan pada dirinya, sehingga dia membutuhkan pendidikan untuk menjadi lebih baik. Dan juga saya sudah tambahkan bahwasanya pendidikan itu penting dimuat daripada bagaimana Islam itu mewajibkan untuk belajar menuntut ilmu. Itu saja kepada Ibu moderator, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Pak Andika. Mungkin ada tambahan dari makalah pembanding yang bisa memberikan penguatan atau memberikan pernyataan atau sesuatu saran kepada Pak Yazid. Silakan Pak Saripudin. Saya rasa beliau udah legowo itu. Nah ya, saya rasa pun begitu. Tanya dulu penanyanya ini, udah cukup apa belum? Kalau belum biar kita tambah ya. Kita cukupkan. 30 menit lagi. Saya Karena kalau Pak Khairuddin juga mau menyampaikan apanya. Gimana Pak Yazid? Mungkin bukan ini Pak Saripudin, mungkin ada satu kalimat atau yang bisa memberikan masukan kepada Pak Yazid untuk penguatan dari yang disampaikan oleh Pak Andika tadi. Saya rasa gini, karena pertanyaan saya pun nggak terlalu penting kali. Lanjut aja ke pertanyaan. Saya hanya membayangkan begini, di ayat ini kan menjelaskan, kalau saya membayangkan ayat-ayat yang dijelaskan itu adalah calon, belum murid gitu aja. Jadi kan enggak terlalu penting saya rasa. Lanjutkan aja ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Yazid. Kalau itu memang kan hanya tidak terlalu silabus penting ya dari dosen kita. Pertanyaannya, maka dilanjutkan dengan tanggapan atau saran atau pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Silakan siapa yang mau ada tambahan lagi? Baik, Pak Khairuddin boleh silakan Pak Khairuddin langsung aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor yang kita muliakan, langsung saja saya sekedar menambahkan saja yang ringan-ringan saja, tidak menanggapi lagi tentang apa yang telah kita diskusikan, muzakarahkan tadi. Cuman di sini saya sedikit tertarik dengan pernyataan dari Pak Andika dalam makalahnya bahwa seorang pendidik yang sudah menguasai sejumlah teori, berarti menjadi guru profesional dalam upaya menerapkan pendidikan. Ya. Hal ini tidak dapat dijadikan indikator pasti yang untuk mencapai keberhasilan. Jadi seorang guru yang sudah profesional sekalipun, ya, belum bisa dijadikan indikator yang pasti untuk mencapai keberhasilan peserta didik tadi. Ya. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa pendidik mendapati ketergantungan terhadap peserta didiknya. Yeah. Jadi bagaimana kita mentransfer ilmu kepada peserta didik, sementara kita lihat di lapangan ya, banyak kompetensi peningkatan kualifikasi guru, guru profesional, sampai ada istilah guru sertifikasi, kemudian banyak hal-hal yang bisa meningkatkan profesionalisme seorang guru. Tapi di sini sudah disimpulkan oleh pemakalah bahwa tidak dapat disimpulkan bahwa itu indikator untuk mencapai keberhasilan. Jadi guru itu harus tergantung kepada peserta didiknya. Jadi ini mungkin perlu sedikit penjelasan ya dari Pak Andika. Bagaimana bisa tersambung antara pendidik yang sudah profesional, sementara untuk mentransfer ilmunya tidak dapat diterima dengan baik karena peserta didiknya tadi. Nah, mungkin sedikit penjelasan ya, bagaimana menjadikan
hal ini bisa nyambung korelasi antara pendidik dengan peserta didik, bukan hanya gurunya, pendidiknya yang mendapatkan fasilitas khusus untuk mentransfer ilmu, tetapi bagaimana juga murid ini bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ibu Moderator. Saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih Pak Khairuddin. Mungkin pertanyaannya cukup jelas ya Pak Andika sebagai pemakal utama dan Pak Saripudin sebagai pemakala pembanding. Mungkin bisa langsung aja supaya lebih segar diingatan kita apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Khairuddin itu. Bagaimana guru bisa bergantungan kepada peserta didik, sementara guru yang sudah profesional saja tidak menjadi salah satu indikator untuk peserta didik menjadi berhasil. Kan begitu ya kira-kira Pak Khairuddin ya? Ya. Oke, silakan Pak Andika. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Ini saya menanggapinya dengan sangat hati-hati tentunya ya. Dan berdasarkan apa yang saya ketahui dari wawasan yang saya miliki. Dan begitu juga saya ada mengambil sedikit dari penyampaian dari makalah pembanding tadi. Jadi Pak Khairuddin bahwasanya contoh sederhananya begini. Seorang guru profesional yang sudah berhasil di suatu lembaga pendidikan, dia belum tentu berhasil ketika dipindahkan ke tempat yang baru atau ke tempat lembaga pendidikan yang lain. Artinya, seorang guru yang sudah menguasai banyak teori dalam mendidik, nah itu juga keberhasilannya itu sangat bergantung kepada kesiapan muridnya, kesiapan anak didiknya. Ya. Makanya butuh upaya lain bagaimana agar mempersiapkan anak didik itu. Sehingga saya simpulkan bahwa saya ada ketergantungan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, tadi penyampaian daripada makalah pembanding, saya teringat sebuah ayat, ya, sebuah ayat mungkin ini nanti bisa menjadi pemahaman sendiri bagi kita. Ayatnya itu begini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kalau saya tidak salah, ini ayat ini turun ketika peristiwa Nabi Muhammad SAW sangat bersedih ketika wafatnya paman beliau bernama Abu Thalib. Di mana Abu Thalib sangat mencintai Nabi, Nabi juga sangat mencintai Abu Thalib, dan Nabi juga sebagai pendidik loh. Bisa dikatakan profesional, bahkan kekasih Allah sangat mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata dia mendakwah mengajak Abu Thalib tidak berhasil. Permasalahannya adalah menurut saya, dari diri Abu Thalib itu tidak menerima, dan memang ada ketentuan Allah dari penjelasan yang disampaikan oleh pemakalah pembanding tadi. Walakinallaha yahdi man yasha. Walaupun Nabi Muhammad berupaya dengan cintanya, dengan upaya untuk mengajak Abu Thalib masuk Islam, tapi ternyata tidak berhasil. Dan Allah mengatakan, segala sesuatunya itu ya Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Kesimpulannya atas izin Allah. Nah, dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa saling berkaitan antara pendidik, peserta didik, dan juga ketentuan Allah. Makanya tadi makalah pembanding menyatakan butuh yang namanya munazat, doa. Doa sebagai pelengkap daripada usaha itu. Begitu Pak Khairuddin. Menurut saya. Jadi semoga bisa dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Andika yang sudah memberikan paparannya yang untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Khairuddin. Mungkin ada tambahan dari pemakalah pembanding kita pada hari ini, Pak Saripudin. Oke. Langsung saja, terima kasih kepada Pak Ustadz Khairuddin ya. Ini saya panggil beliau Pak Ustadz karena nama beliau ini nama guru saya, nama guru besar saya. Jadi saya segan sekali memanggil nama itu, begitu. Nah, silakan jadi, Pak Saripudin. Baik. Yang disampaikan oleh pertanyaannya itu begini, saya sedikit menambahkan saja. Tolak ukur seorang pendidik itu berhasil itu apa? Itu sebenarnya mungkin, ya. Nah, ketika kita mengajarkan murid di dalam ruangan itu ada 30 santri lah kita katakan atau 30 siswa. Sebenarnya ketika 20 yang bagus atau berkompeten,
kalau menurut kaedah, lupa saya kaedah apa, yang jelas tinggal lagi itu sudah mewakili begitu Pak Ustadz. Nah, jadi kalau di dalam ruangan itu ada 30 siswa, kita katakanlah 20 itu, kalau tolak ukurnya itu nilainya bagus, akhlaknya baik, adapun yang 10 itu sedang, yang 8 sedang, 2 memang kurang, ya itu mungkin bisa kita katakan dan hampir pernah kita dengar, itu sebenarnya seorang pendidik itu sudah dikatakan berhasil begitu, Pak. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya. Yang lupa mungkin tadi pemakalah utama menjabarkan itu, lupa beliau itu. Nah, Baik, terima kasih tambahannya Pak Saripudin. Mungkin Pak Khairuddin, gimana menurut Pak Khairuddin dengan 2 pemakalah kita sudah memberikan jawabannya? Pak Khairuddin, silakan. Sudah cukup pas. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Kalau memang sudah cukup, ada lagi kawan-kawan kita yang bisa memberikan saran, kritik, dan pertanyaan dengan makalah kita hari ini? Sudah cukup bukan? Kalau menurut saya sebagai pemakalah gitu. Tadi kan apa tadi udah Ibu simpulkan kan? Oke. Baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada lagi, maka kepada pemakalah kita, pemakalah utama Pak Andika dan Bapak Saripudin sebagai pemakalah pembanding kita untuk hari ini, dengan ada 3 orang yang sudah bertanya dan memberikan saran kepada para pemakalah, mudah-mudahan bisa kita dapat memahaminya. Dan sekarang mari kita dengarkan penekanan atau penguatan dari Bapak dosen kita, Profesor Dr. Samsul Nahar, untuk memberikan kita penguatan pada makalah kita pada hari ini. Kepada Bapak kami berikan waktu. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sapa dulu yang belum hadir, yaitu ada Azwar Ramnur. Kita sapa yang belum hadir, maksudnya di mana gitu, mana tahu dengar ya kan? Nggak ada. Oh berarti kalau memang nggak hadir dia ada Pak, memang nggak hadir. Pak Azwar dengan Pak Safnial nggak hadir hari ini ya, 2 orang. Azwar sama Safnial ya. Kemarin juga nggak ada ya kemarin ya. Kemarin nggak ada ya, yang lalu. Iya Pak, Pak Safnial yang nggak ada kemarin. Kenapa ya? Udah 4 kali dia. Saya hadir Pak ya. Belum dipanggil. Jadi hadir terus menghilang sebentar dia. Pak Diki belum dipanggil. Jadi Safnial sudah 4 kali saya lihat. Itu 4 kali, itu sudah 25%. Kehadirannya kalau 16, ya kan? Kalau tatap muka kita 16, artinya dia sudah mengambil jatahnya. Untuk tidak hadir itu boleh 25%, nggak boleh lebih. Kalau lebih dia nggak boleh ikut ujian. Kan itu aturannya. Kehadiran kuliah baik tatap muka maupun daring itu kan 25%, 75%. Ya. Sehingga bolehnya 25 lah tidak masuk. Terserah mau ke pekan, mau ke pasar, mau ke mall, nah, terserah lah itu kan. 25% aja. Jadi Safnial sudah 4 kali berarti sudah 25%. Ya, mohon nanti disampaikan, jangan nanti komplain dia di belakang hari. Ya, kan? Ya Pak, siap. Nanti kami akan sampaikan Pak. Nah kemudian kalau Azwar itu sudah 2 kali Azwar Ramnur ya, 2 kali. Tinggal 2 kali lagi dia kesempatan untuk tidak hadirnya gitu. Boleh tidak ada 2 kali lagi. Ya. Dalam SOP-nya seperti itu. Nah baik, tapi hari ini yang muncul di monitor sudah bagus saya lihat. Yang muncul di monitor ya. Jadi Fauzia dari kemarin nggak muncul di monitor, tadi nggak muncul juga Fauzia ini. Tiba-tiba sudah muncul sekarang, alhamdulillah. Ya kan?
Artinya ya seriuslah dalam kuliah ini ya kan. Manjadda Wajah. kalau enggak jadda Wajah. enggak wajada. Ya udah, itu aja kan. Ya. Baik ya, tadi sudah dipaparkan makalah tentang peserta didik oleh pemakalah Andika ya. Iya, Pak. Dan sudah ditegaskan dia konsekuen ya. Ini ditegaskan, saya memang tidak mau mengambil dari selain Al-Qur'an. Nah, itu betul tuh, bagus memang. Bagus. Tegaskan ya kan. Takut nanti maksudnya kok nggak ada ini pendapat-pendapat. Jadi tegaskan dulu sama dia supaya nanti jangan ada yang pertanyaan itu lagi kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, padahal sudah saya katakan bahwa penyusunan makalah ini boleh secara induktif, boleh deduktif. Induktif dari khusus ke umum. Jadi kalau mau melihat peserta didik itu bagaimana nanti ujung-ujungnya, kasih tahu dulu khusus mengenai peserta didik menurut pendapat ini begini, boleh gitu ya. Ini begini, baru akhirnya yang di Al-Qur'an begini, itu namanya induktif. Boleh deduktif. Boleh ya Al-Qur'an dulu semuanya, Al-Qur'an semuanya, baru nanti orang lain pendapatnya begini sama dengan Al-Qur'an, yang ini sama dengan Al-Qur'an, boleh. Nggak salah itu. Ibarat orang mau masuk ke dalam hutan mencari pohon kayu yang manis, misalkan. Kalau dia masuk aja tiba-tiba terus ke dalamnya, mana pohon kayu yang manis itu dia akan meraba itu biasanya. Meraba di tes. Tapi kalau sebelumnya udah dikasih tahu dulu sama para ahlinya, kalau mau lihat pohon yang manis, ciri-cirinya adalah pertama ini. Lihat aja nanti kalau batangnya begini, daunnya begini, baru dia nyari yang sudah ditunjukkan itu gitu. Nah, ditunjukkan para ahli. Nah, jadi dalam menyusun makalah, kalau ingin kita melihat tadi bagaimana, para ahli dulu mulai menunjukkannya boleh dulu oleh para ahli menunjukkannya. Itu boleh disusun secara induktif dan boleh disusun secara deduktif. Itu boleh aja ya. Nah, tadi ini nampaknya aja langsung ke Al-Qur'an terus ini, nggak mau yang lain nih. Terus tapi di ujung ada Al-Ghazali dia bilang. Gitu ya. Katanya nggak mau dia Al-Qur'an aja. Terus ada Al-Ghazali-nya di ujung. Ya, Al-Ghazali tentang karakteristik ya kayaknya ya. Apa itu? Ya, ciri-ciri ya. Ciri-cirinya ya karakteristik pendidik. Ya memang seharusnya kalau memang bisa diambil dari Al-Qur'an itu, kita konstruklah ayat-ayat tadi itu menjadi sebuah poin-poin tertentu, misalnya secara ontologi, misalnya peserta didik apa ada kan? Ya. Ontologinya peserta didik apa pengertiannya udah ada tadi di situ. Tapi nampaknya semuanya hampir-hampirnya semuanya ontologi semua gitu. Peserta didik semua, peserta didik adalah ini, peserta didik adalah ini, peserta didik adalah ini. Kan gitu di makalah tadi ini. Ya. Ontologi semua kayaknya ya. Karena dia nggak peserta didik itu apa? Siapa peserta didik itu? Menurut Al-Qur'an peserta didik itu siapa? Kan gitu kan tadi kan dalam makalah tadi keluarga kan, kemudian kerabat, kemudian satu lagi apa tadi saya lihat tadi atau bahasa dua-dua itu orang lemah. Di mana maksudnya orang lemahnya itu? Kaum yang membutuhkan. Ya? Kaum atau umat yang membutuhkan gitu. Umat yang membutuhkan pendidikan. Kaum lemah? Jadi maksudnya kok kaum lemah? Umat yang membutuhkan pendidikan, Pak. Ya semua murid membutuhkan pendidikan kan pada dasarnya kan? Kan dia lebih ada yang sangat ada culture-nya dia apa namanya? Memang sangat membutuhkan dia. Gitu. Yang di at-taubah itu di mananya yang kata-kata lemah itu saya gitu. Itu yang bisa diambil orang. Hah? Itu kan itulah Pak yang ada di presentasi tadi saya sampaikan bahwa saya agak ini sulit saya memahami tafsir daripada surah At-Taubah itu Pak, karena dia berbicara tentang peperangan di situ konteksnya. Ya, kan ada situ Taifah itu kan, Taifah. Itu kelompok, udah satu kelompok manusia yang ingin menuntut ilmu. Jadi tidak mesti dia lemah atau tidak lemah gitu ya kan? Satu kaum gitu satu kaum yang ingin menuntut ilmu gitu. Ya, mungkin Pak Andika begini ya, karena kalau orang yang kuat dia akan pergi perang gitu. Ya mungkin itu ya Pak Andika. Saya tadi betul ya. Kenapa Pak Andika ini bilang asal
sebagian jangan pergi perang semua, jangan pergi perang semua, harus sebagian itu harus ada yang mau menuntut ilmu, kan gitu dalam ayat tadi kan. Ya. Iya. Maka sebagian dari itu dibilang orang lemah, karena mungkin ini hubungan saya gitu tadi. Mungkin kalau perang itu harusnya harus kuat-kuat. Jadi yang lemah-lemah tinggal. Udah kalau yang lemah-lemah itu apa aja, nuntut ilmu aja gitu. Nanti kalau dia lemah-lemah nuntut ilmu, kan kalau pulang kan dia harus mengajar. Iya. Pulang orang perang tadi pulang kembali kan harus memberikan. Wayunziru qaumahum idza raja'u ilaihim kan gitu. Harus memberikan pengajaran kepada kaumnya kalau kembali dari perang tadi, udah siap perang, balik dia. Iya, Pak. Nah, siapa gurunya? Gurunya yang tadi yang nggak ikut perang tadi, yang nggak ikut perang tadi itu kan nuntut ilmu dia. Iya. Kalau gurunya semuanya lemah-lemah gimana? Nah, ya kan? Nah, kalau gurunya semua lemah-lemah semuanya, nah, jadi maksudnya indikasi lemah tidak karena orang yang tidak pergi perang itu makanya lemah-lemah. Tadi bisa aja orang yang tidak perang itu harus orang yang memang dipersiapkan oleh Nabi menjadi pendidik. Nanti kalau orang yang perang itu semua balik semua, menang atau nggak menang kan balik mestinya. Yang balik berapa lah, nggak mungkin meninggal semua kan. Kalau perang itu pasti balik ya. Ada berapa yang balik. Kalau balik nanti dia harus ngasih tahu, memberi pembelajaran dari gurunya. Itu yang dari yang Thaifah tadi itu yang tidak boleh pergi itu. Jadi tidak mesti lemah-lemah dia gitu. Bahaya kalau lemah-lemah nanti. Gurunya lemah-lemah semua ini, nggak bisa ngajar dia kan gitu kan. Nggak tahu metode, nggak tahu apa-apa ya kan. Iya, Pak. Nah, dari itu kira-kira jadi ya kan satu kelompok manusia gitu ya. Kelompok. Yang membutuhkan itu betul, yang membutuhkan itu adalah murid. Itu kan makanya yang membutuhkan itu kan talib kan. Talabarnya apa? Talabarnya membutuhkan, menginginkan. Menginginkan. Maka jadinya talabah, taliban itu tulab atau talabah. Penuntut. Tolabul ilmi, menuntut ilmi, penuntut ilmu maksudnya kan. Yeah. Maka di Pakistan kan jadi Taliban kan gitu kan. Penuntut ilmu itu mahasiswanya jadi Taliban semuanya, jadi Taliban itu Taliban. Jadi Taliban. Menang pula di Taliban sekarang kan, sudah merdeka dari cengkraman orang luar kan, Talibannya. Nah, dan kata murid itu sendiri itu bahasa apa murid? Kalau kita pakai murid lah, misalnya tadi ini atau murid atau siswa. Muridun. Bahasa Arab itu. Kan bahasa Arab itu. Kenapa nggak diambil dari sana? Tadi maksud saya terminologi dulu diambil dari bahasa Arab. Jadi supaya ya nyambung kepada Al-Quran dia, walaupun Al-Quran nggak pernah bilang murid dia. Nah, gitu kan. Nah, tapi karena dalam bahasa Arab boleh aja. Orang yang menuntut, orang yang menginginkan sesuatu ilmu, menginginkan sesuatu, ingin tahu gitu. Ya, ingin tahu dia arada menginginkan sesuatu. Orangnya murid, gitu. Paham ya? Andika bahasa Arab kayaknya. Ingat saya Andika bahasa Arab. Iya, saya bahasa Arab, Pak. Orang miri ini. Lebih terfokus dengan kata tilmizun, nggak terpikir murid tadi. Bukan tilmizun aja kan? Iya. Tilmizun, talibun juga kan itu. Iya, Pak. Atau muta'alim kan bisa juga. Ya, kalau mu'alim gurunya. Ya, yang ta'alim muridnya. Kalau muta'alim muridnya. Ya, sama dengan mudaris gurunya, mutadaris muridnya. Mu'addib gurunya, muta'addib muridnya. Banyak kali kalau kita ambil dari derivasi dari ilmu saraf ya, ilmu saraf dari kata murid itu sendiri, penuntut ilmu itu maksudnya murid. Kalau mursyid itu kan orang yang gurunya di tarekat kan? Iya, target mursyid. Jadi orangnya itu mutarasyid. Kan gitu kan? Orang yang menuntutnya jadi murid tarekatnya itu. Jadi diawali dari terminologi, kemudian baru dari terminologi itu ontologinya lah itu apa itu murid nanti ontologi, baru epistemologinya itu bagaimana, misalnya karakteristik itu kode etiknya dan sebagainya tadi itu ciri-cirinya itu adalah epistemologi itu, baru fadilah atau keutamaan menjadi peserta didik itu jadi aksiologinya kan. Iya. Fadilah atau keutamaan menjadi peserta didik itu apa? Kira-kira bisa nggak diambil dari ayat-ayat tadi itu? Ada nggak kira-kira? Kayaknya di At-Taubah 22 bisa diambil itu.
harus jadi murid itu harus bagaimana, harus kerja keras menurut ilmu dia, pantang menyerah gitu kan. Orang yang perang-perang itu dia orang yang berjihad-jihad semua itu kan. Jadi sebagian yang orang yang keinginannya tinggi itu nggak semuanya boleh perang, harus ada juga yang jadi pendidik nanti ya, kerja keras juga dia kan, seperti orang perang ya. Nah, kira-kira gitu kalau mau dikonstruk ya, kalau mau dikonstruk makalahnya ya. Ya Pak, Kalaupun terminologi. tadi itu ya itu tadi itu Pak Andika taat ajas tadi itu, taat asas tadi. Iya ya. Yaitu Al-Qur'an saja, udah semuanya Al-Qur'an saja, ya nggak apa-apa kan. Dan menjelaskan apa itu peserta didik. Cuman apanya nggak belum selesai semua nanti kayaknya apanya. Baik ya. Ya, Kemudian ketika kita menyebutkan dalam bahasa Indonesia murid, siswa, peserta didik, anak didik, apa lagi? Nah, itu kan berbeda-beda itu kan. ya. Berbeda-beda penggunaannya maksudnya. Kalau anak didik itu misalnya anak TK. Ya. Kalau murid biasanya murid SD. Kalau siswa biasanya SMP atau SMA. Kenapa kok udah SMP SMA siswa? Karena bentar lagi dia jadi mahasiswa. Paham kira-kira ya? Coba. Penggunaannya yang tepat-tepat itu. Jadi semuanya adalah thalibun. Tulab semuanya. Baik dari mulai anak TK, PAUD, terus kemudian SD, SMP, SMA, mahasiswa, semuanya dalam keadaan murid. Karena dia sedang menuntut semuanya. Menuntut. Dia ada perdebatan antara makalah dengan audiennya ya kan. Ada yang menyatakan tidak setuju kalau keluarga tadi dia antara keluarga mau jadi murid ya kan. Kan kalau Nabi bilang begini, siapapun dia, satu orang memberikan satu huruf memberikan itu adalah guru saya kan. Satu huruf saja dia, atau satu apa, satu kata atau satu huruf dia memberikan ilmu kepada saya, itu guru saya. Artinya bahwa bisa aja dari anaknya, ya kan? Ya. Dari anaknya kepada orang tuanya memberikan satu. Yang paling banyak sekarang ini kan orang tuanya kan gaptek, ya kan? Orang tuanya kan gaptek. Orang tua yang kayak saya lah, kayak saya udah tua-tua, gaptek. Anak saya yang udah masih SMA, udah kuliah-kuliah itu, saya belajar sama mereka. Jadi saya ketika itu menjadi murid ketika itu, gitu ya. Ketika kita sedang dikasih tahu itu, gini Buya, ini gini Buya, ini jangan tekan ini tekan ini. Sering kali anak saya kayak gitu sama saya, biasa saja ya. Dia itu ketika itu saya jadi murid. Ketika itu, setelah itu enggak lagi. Setelah itu kita jadi kepala keluarga, seperti kata ibu tadi, kepala suami tadi itu kan. Jadi enggak selamanya itu suami itu selamanya jadi guru ya, atau jadi nggak pernah jadi murid dia. Ya kan? Betul. Enggak kan? Ya gitu kira-kira ya. Dalam Islam kira-kira begitu. Siapa yang memberikan ilmu, Nabi bilang itu gurunya. Nah, Imam Syafi'i itu ada pernah bilang juga, ingat saya itu apa kata-katanya. Ya, pokoknya dari siapa yang mendapatkan suatu ilmu, satu huruf atau satu apa dari ilmu, nah, itu adalah gurunya bagi dia. Kira-kira gitu ya. Nah, cuman kan nggak ada yang konstan terus selamanya jadi guru aja itu kan gitu dia. Nah, pas itu aja jadi guru dia, pas lain jadi murid dia. Pas konteksnya lain, pas temanya lain, dia nggak ngerti. Orang tuanya jadi guru lagi gitu. Pas yang kebetulan orang tuanya nggak ngerti jadi murid pada saat itu. Kira-kira gitulah ya. Jadi semuanya, makanya murid itu sebenarnya adalah semua orang. Akhirnya kan gitu tadi. Di makalah Pak Andika itu di kesimpulan apa kira-kira? Akhirnya murid itu siapa itu? Akhirnya semua orang ya betul. Semua orang jadi murid. Semua umat itu jadi murid ya kan? Nah, secara global tuh Pak ya. Global jadi murid, tapi pada saat tertentu dia ada jadi guru. Ya, seperti tadi keluarga tadi, sudah keluarga tadi. Ya kira-kira begitu dalam makalah tadi ini. Dikonstruk lah di At-Tahrim ini memang ayatnya cuma itu tadi ya, padahal boleh lain. At-Tahrim 6 itu keluarga ya kan, ku ampusakum, alim naro, kira-kira karakteristiknya apa di situ. Kemudian atau Asy-Syura 214 itu kan andir asyirataka tadi itu ya,
berarti kerabat-kerabat terdekat dulu. Nabi dulu kan mengajak kerabat-kerabat terdekat jadi muridnya gitu ya. Iya, iya. Diajar jadi murid lah dia gitu. Baru At-Taubah, nggak boleh semuanya pergi perang, sebagian harus jadi murid gitu kan. Baru An-Nisa, seluruh manusia kan gitu dia. Anuhan kan kira-kira akhirnya tadi gitu An-Nisa itu tadi kan seluruh manusia. Jadi tinggal konteksnya ketika itu. Apakah ketika itu dia menerima? Kalau dia menerima itu murid. Kalau ketika itu dia memberi itu guru. Kan gitu aja konteksnya kan. Iya. Semua manusia. Hanya di ayat masih banyak ayat yang lain, tapi kan itu kan tentatif. Boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh dilengkapi. Kan. Allah, Pak. Saya jadi jurnal nih. Ya. Jadi tugas-tugas murid itu atau etikanya sangat banyak, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Itu dalam ayat lain sebenarnya. Ayat lain kan wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitab Al-Jumu'ah itu ya. Yuzakkihim kitab al-hikmah. Oh iya, wa yu'allimuhum wa yuzakkihim biha yuzakkihim. Berarti artinya kalau mengajar itu harus juga membersihkan diri. Membersihkan diri itu dari hatinya harus tazkiyah dulu, ditazkiyah. Itu yang mau kalau mau tazkiyah murid, si guru harus tazkiyah. Nggak mungkin gurunya kotor mau membersihkan gitu kan? Iya. Kalau dia membersihkan dia harus bersihkan dulu kan? Dia harus tazkiyah nafs dulu baru bisa membersihkan muridnya. Jangan membersihkan dari sesuatu yang tidak bersih, kan? Sapunya kotor misalnya gitu ya. Kira-kira gitu ya kan? Nah, jadi bersihkan dalam ayat lain itu kalau mau lihat etika ataupun tugas-tugas sebagai murid membersihkan diri dari segala bersedia mencari ilmu jauh-jauh itu kalau Imam Syafi'i itu kan sapir gitu kan, harus musafir. Di ayat lain tapi di ayat lain ya sapir tajid iwatun aman tu parik kan katanya. Berpergialah jauh-jauh lah. Kamu akan mendapatkan pengganti dari yang kamu tinggalkan kan gitu ya. Kalau kita pergi jauh kan berarti kita meninggalkan sesuatu, tapi kita dapat ganti pasti yang lain. Bersungguh-sungguh juga harus ada itu dalam etikanya ataupun karakteristiknya. Suka berdiskusi, bertanya, mengulang-ulang pelajaran, bertekad tidak berhenti menuntut ilmu, karena menuntut ilmu sampai mati gitu kan, sampai ke liang lahat, walaupun itu bukan hadis. Ya, jangan nanti dikatakan hadis itu ya. Ada kan? Tidak ada, Pak. Liang lahat. Ada. Ilmah dilakul ulama. Ya. Jadi nanti kita bilang. Tapi itu belum ini kan kita nggak belajar hadis ini. Kita ini kan belajar tafsir Tarbawi. Itu nanti masuk dalam hadis Tarbawi dari itu. Hadis Tarbawi. Ya, hadis Tarbawi nanti itu. Apalagi kira-kira tadi yang masih menjadi perdebatan yang sengit tadi, yang belum selesai. Udah selesai. Cuman itu tadi kepemimpinan tadi itu. Kadang suami nggak terima jadi murid kan. Wah, itu salah, suami nggak jadi murid. Jadi kalau misalnya dia nggak gaptek dalam teknologi, anaknya pinter, gimana? Cari orang yang lebih tinggi dari dia lah, kamu dianggap gurunya gitu kan akhirnya. Nggak mau ditanya anak, nggak mau tanya. Kalau aku tanya anakku nanti aku jadi murid, katanya kan gitu kan. Akhirnya dia nggak bisa membuka HP, nggak bisa Instagram, nggak bisa macam-macam. Terus akhirnya tanya orang yang lebih tinggi ya, karena supaya aku jadi muridnya aku harus cari yang orang lebih tinggi gitu. Nggak mau jadi muridnya, kan gampang jadinya kan gitu kan. Iya betul. Boleh saja, siapa saja boleh, ya kan. Unzur ma, siapa aja. Terserah, yang anak saya pun yang bilang nggak apa-apa kalau betul, ya aku ketika itu jadi muridnya, gitu. Kira-kira gitu ya kan. Kalau tanzur, jangan tanya siapa dia, itu nggak perlu. Yang penting yang disampaikan itu apa. Walaupun dari tukang becak sekalipun, ya kira-kira kalau yang dilakukan benar ya benar. Nah kira-kira begitu ya di konstruk apanya ini. Boleh kok menjadi dari para pendahulu kita yang sudah menjelaskan masalah tentang peserta didik dari segi kayak Al-Ghazali boleh. Ya. Dimulai Al-Ghazali dulu pun boleh. Nah, nanti kita ingin melihat apakah Al-Ghazali itu tadi disebut itu sesuai enggak dengan ayat Al-Qur'an yang akan dipaparkan berikut ini misalnya gitu kan gitu. Ya betul. Ya demikian dari saya mungkin ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup.
Tutup dengan mengucapkan hamdalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak dosen Kayak mana nih Bu apa nih? Pak Samsul Nahar yang telah memberikan kita anak menurut Al-Quran. Ya. Dan kepada kawan-kawan para pemekaran kami kita ucapkan terima kasih untuk minggu depan nanti izin Pak Prof kita akan tatap muka di tanggal 19. Oh, nampaknya cepat ini ya. Saya pikir masih lama kayak pertemuan pertama kedua itu ya kan lama ya kan. Lagi semangat ya kebiasaan ini. Nampaknya bisa cepat nih kayaknya. Bisa cepat ini. Insya Allah nanti ya. Bisa cepat ini yang naik pesawat ini ya, enak ini ya. Sebetulnya Pak tidak secepat pesawat sebetulnya cuman karena tuntutan aja dari para dosen ini. Cuman diusahakan Pak, karena kan juga enggak enak naik